Ancaman Undertaker untuk menculik putri sematawayang Vince McMahon masih akan terus berlanjut. Rencana apa lagi yang akan dilakukan Taker beserta Untagged Ministry of Darkness? Satu episode Gulat Rewind Attitude menuju pay-per-view Backlash tahun 1999. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum intro, terlihat Vince memastikan Stephanie aman bersama para security di show hari ini. Raw hari ini disiarkan langsung dari Detroit, Michigan. The Corporation masuk dipimpin Shane McMahon. Ia yang memegang kendali hari ini sembari bapaknya fokus melindungi Stephanie. Shane malam ini mau mengumumkan sesuatu yang besar. Ia mulai dengan memperkenalkan Rodney dan Pete Gas yang sudah bergabung bersama Corporation. Kemudian Shamrock rebut mikrofonnya. Ia protes karena kemarin pas dia diculik Taker, Corporation tidak membantunya. Shane coba menjelaskan, ia merasa Shamrock dan dirinya ada dalam posisi yang sama, di mana adiknya sama-sama diincar Taker. Shane lanjut panggil Stephanie yang ada di belakang, tapi Vince mencoba melarang, tapi akhirnya boleh dengan pendampingan security. Vince agak kesal karena Shane manggil-manggil Stephanie ke atas ring. Emang mau ngapain sih? Dan ternyata Shane di sini malah mempertanyakan prioritas Vince yang hanya fokus ke Stephanie saja. Shane merasa Vince tidak adil. Vince sudah tidak lagi mempedulikan apapun termasuk Corporation. Ia cuma fokus ke adiknya itu saja. Seperti ada perselisihan ayah dan anak di sini, guys. Shane sudah merasa jumawa, dia merasa dialah pemimpin Corporation dan ingin membuat faction ini kuat dengan menyingkirkan orang-orang tua yang tidak berguna. Dan ia memecat Briscoe dan Patterson saat itu juga. Shane lanjut mempertanyakan attitude Vince McMahon yang sudah berubah, tidak seperti sebelumnya sejak diancam ministry. Vince bilang dia masih sama kok, tapi saat ini prioritasnya cuma Stephanie saja dan ia mau pulang. Shane menariknya, Vince minta Shane untuk respect dirinya, tapi Shane malah menampolnya, guys. Berani-beraninya Anda Shane. Stephanie menariknya pergi. Shane menekankan bahwa kau bukan ayahku lagi Vince, dan Shane tidak menganggap Vince sebagai Mr. McMahon lagi, dan Vince yang kesal memilih untuk mundur saja. Sementara Ken Shamrock terlihat marah dan tidak setuju dengan Shane. Ia memilih untuk meninggalkan Corporation dan setia kepada Vince. Segmen ini lumayan mengejutkan, guys. Tidak ada yang menduga Shane akan mendepak Vince seperti itu dan ambil alih Corporation. Mungkin agar masing-masing bisa fokus ke perseteruan mereka sendiri ya. Semua member Corporation lainnya tetap bersama Shane. Setelah iklan, Vince dan Untagged-nya pergi meninggalkan arena ditemani security. Sedangkan di locker room Corporation, The Rock pamit mau pergi keluar. Match pertama, Women's Title. Sable hadir bersama bodyguard barunya Nicole Bass. Sebenarnya match Fatal 4-Way Woman dischedulkan, Sable versus Tori versus Ivory versus Jacqueline. Tapi belum mulai semua udah dihajar sama si Nicole. Ya udah matchnya nggak jadi. Kemudian lampu mati, musik ministry berkumandang, dan Taker berbicara melalui Titantron. Ia bilang Vince McMahon bisa saja kabur dan sembunyi, tapi tinggal menunggu waktu saja si Stephanie akan jadi miliknya. Karena itulah takdirnya. Karena malam ini Stephanie tidak ada, akan ada korban wanita lagi yang akan diculik ministry, dan McMahon lah yang bertanggung jawab. Setelah iklan, Stone Cold sang champion kita masuk menuju atas ring. Terlihat ia bawa title yang sebelumnya ia menangkan dan ia dischedulkan untuk melawan The Rock untuk WWF Championship dengan Shane McMahon sebagai wasitnya di Backlash pay-per-view. Malam ini ia menuntut title spesialnya kembali sebelum pay-per-view. Ia lanjut mengancam Shane jika dia jadi wasit yang curang. Ia kemudian panggil The Rock untuk ambil titlenya. Tapi The Rock kemudian muncul di layar dan ia sedang berada di atas sebuah jembatan. Dia terlihat mengancam akan membuang title Austin tersebut ke sungai, seperti yang Austin pernah lakukan tahun lalu ke title Intercontinental miliknya. Kalau Austin tidak mau itu terjadi, segera datang ke sini katanya. Ambil sendiri. Stone Cold pun bersemangat mencarinya. The Big Show Paul White akan melawan salah satu dari The Brute, tapi saat entrance suara Taker menginterupsi. Ia menyuruh Edge dan Gangrel pergi biar Christian saja yang akan melawan Big Show. Christian harus membuktikan dia pantas berada di ministry. Jelas saja matchnya didominasi Paul White. Hanya beberapa gerakan saja, chokeslam dan kelar. Di belakang, Mankind diwawancara. Cole bertanya tentang kesiapan Mankind yang akan match lawan Big Show dengan stipulasi Boiler Room Brawl Match. Mankind berencana mau mengundang Big Show ke ruangan tersebut. Di ruangannya, Shane memerintah Untagged-nya untuk menghajar Mankind di tempat itu. Billy Gunn masuk untuk match lawan Val Venis. Match yang cukup fisikal terjadi selama beberapa menit sebelum Jeff Jarrett dan Owen Hart datang mengeroyok Billy Gunn. Venis dan Road Dogg membantu Billy dan bubarlah itu semua. Match DQ dah.
Debra masih standby di atas dan konfrontasi dengan Venice yang tergoda melihatnya, tapi di-stop oleh Jarrett. Mean Street Pose masuk ke ruangan pemanas Mankind untuk menghajarnya, tapi malah mereka yang dihabisi. Setelah iklan, Owen, Jarrett, dan Debra kembali hadir untuk match melawan Acolytes. Match baru saja mulai, Ministry masuk, mengeroyok, lampu kemudian mati, jelaslah sudah. Taker lagi nyari korban wanita, Debra lah orangnya. Semua sudah ditahan, Taker bilang ke Debra dia terpaksa melakukan ini karena McMahon membawa kabur Stephanie yang harusnya jadi hadiah dirinya malam ini. Tapi sebelum sempat melakukan apa-apa, Shamrock datang bawa senjata dan mau pukul Taker. Taker bilang jika kau pukul aku, kau tak akan bisa melihat Ryan lagi. Shamrock tetap emosi dan Taker bilang Ryan ada di boiler room atau ruang pemanas. Shamrock yang masih marah membubarkan Ministry. Terlihat The Rock masih nunggu Austin di jembatan. Match selanjutnya Big Boss Man lawan Goldust untuk Intercontinental Title. Belum mereka mulai, Godfather datang bawa cewek-cewek. Dia bermaksud untuk menawarkan barter kepada Bossman. Godfather mau gantiin Bossman lawan Goldust untuk title. Jika Bossman mau, ia bisa dapat salah satu cewek di situ. Bossman bilang dia nggak mau satu, dia mau semuanya. Maruk banget ini si Bossman. Tobat tanda tobat. Ya udah deh, jadinya Godfather lawan Goldust. Godfather jadi fan favorite di match ini. Saling menyerang bergantian hingga Goldust kena hantam ke turnbuckle yang ia buka sendiri dan Godfather kasih Valley Driver, dia kunci dan ia berhasil jadi new Intercontinental Champion. Di belakang, Ken Shamrock ketemu Ryan di boiler room bersama Mankind. Seperti ada sesuatu yang menuju ke arah mereka. Setelah iklan, terlihat Ken Shamrock dan Mankind dihajar Ministry di boiler room dan dia diculik guys. Ryan ditinggal sendiri. Match selanjutnya, Dilo ditemani Ivory akan match melawan Hardcore Champion si Hardcore Holly. Sementara Al Snow ada di kursi komentator. Ini match Hardcore Title. Di tengah match saat Holly mau pukul pakai hockey stick, penonton tamu mengganggunya. Mereka lanjut saling serang pakai senjata. Hingga di ending, Dilo mau hampas dirinya ke Holly di atas meja. Al Snow mengganggu 2 kali percobaannya dan Holly tinggal kunci dan retain dah. Di Backlash, Al Snow akan melawan Bob Holly untuk title tersebut. Di belakang, Taker dan Ministry sudah menangkap Ken Shamrock dan ia akan dikukuhkan menjadi member dari Ministry. The Rock terlihat masih menunggu di jembatan, ia ketemu Kyle dan lanjut mancing. Setelah iklan, terlihat Ministry siap untuk menghelat ritual untuk Ken Shamrock. Saat Taker masuk, ia mencekik Christian sebagai hukuman karena sudah kalah di match sebelumnya. Ia malah menyuruh Edge dan Gangrel untuk mengikat Christian seperti Shamrock. Akan tetapi, Edge dan Gangrel tidak mau dan dia hajar saja. Pecah ini Ministry guys. Sementara lagi berantem, Shamrock bisa melepaskan diri dan bantu menghajar Ministry. Mankind pun keluar untuk membantu. Sementara Taker menghilang ke bawah. Match selanjutnya, X-Pac dan Kane akan melawan Test dan Triple H ditemani China. Di menjelang ending, X-Pac berhasil Bronco Buster. Triple H malah memutuskan untuk ngasih Test ke dalam untuk dikorbankan ke Kane. Dan ia menang. Apa maksud Triple H ini? Kenapa dia ngasih rekannya gitu aja? Padahal ini matchnya title guys. Setelah itu, Ken Shamrock yang sudah bebas merasa sudah muak dengan Taker dan mau menyelesaikannya sekarang. Lampu mati, Taker tiba-tiba muncul dan hajar Shamrock. Ministry masuk keroyok Shamrock, Corporation keluar menyelamatkan. Tapi mereka sendiri yang keroyok guys. Shane tertawa dari kejauhan. Abis itu Ken Shamrock. Senyuman ini seperti menunjukkan bahwa Shane dan Taker punya musuh yang sama, yaitu Vince McMahon. Segmen terakhirnya, The Rock yang menunggu di jembatan sepanjang acara akhirnya menemui Stone Cold yang datang ke sana. Mereka langsung brawl dan Austin bisa dijatuhkan ke sungai guys. Dan The Rock lempar title Austin ke dalam sungai dan Raw berakhir. Gimana itu Austin tenggelam begitu? Raw episode selanjutnya, Go Home Show sebelum Backlash disiarkan taping dari Michigan. Di opening, The Rock masuk dengan mobil pemakaman. Terlihat sebuah setup peti mati dengan foto Stone Cold, seperti menggambarkan The Rock kemarin telah membunuhnya. The Rock malam ini berencana untuk mengubur peti tersebut di arena dan ia akan menyampaikan sambutan seperti upacara pemakaman. The Rock berjanji malam ini akan mengubur Austin. Setelah iklan, terlihat Vince bersiap untuk melakukan sebuah interview di sebuah studio. Bersiaplah menyaksikan segmen meme ini guys. We have a problem, Mouse. You're
You stay here! You stay here and stab it, you son of a bitch! Sebelum itu, Road Dogg masuk untuk match lawan Owen Hart ditemani Debra. Ini jelas belakangan ini DX sudah jalan sendiri-sendiri guys. Sebelum match, Road Dogg mau ngasih stipulasi jika Owen Hart bisa menang, ia dan Jeff akan jadi penantang tag team champion berikutnya. Karena posisinya Outlaws kan number one contender untuk tag team champion. Dan jika Owen kalah, Road Dogg minta Debra buka baju guys. Walah, penonton bersemangat lah itu. Dan jelas Road Dogg yang menang. Ya udah Debra buka lah, tapi penonton kecewa saat Jarrett datang menghalanginya. Taker memerintah Acolytes untuk ngurusin The Brood agar tidak mengganggu rencananya malam ini. Match mereka terjadi setelahnya. Acolytes melawan Edge dan Gangrel. Ini Brood sudah resmi keluar ministry guys. Match yang cukup sengit ini berakhir DQ saat Shamrock datang langsung menghajar Bradshaw dengan baseball bat. Di belakang, Taker kesal dengan ulah Shamrock yang mengacaukan rencananya. Kemudian WWF mulai mengiklankan sebuah acara baru yang akan disiarkan sebagai program primetime spesial yang berjudul SmackDown. Setelah iklan, Acolytes coba menjelaskan ke Taker alasan kegagalan mereka ngurusin Brood. Tapi Taker tidak terima alasan. Taker dan Viscera menghajar mereka sebagai hukuman. Juara baru Intercontinental, Godfather masuk. Ia akan match lawan Holly untuk IC title tersebut. Saat wasit pingsan, Holly pakai senjata berkali-kali, tapi Godfather bisa counter dan kunci. Tapi wasit belum bangkit, lalu Goldust datang menghajarnya di bawah. Al Snow datang mengajar Holly di atas dengan kepala manekin. Goldust lempar Godfather ke atas dan ia retain. Goldust lanjut menghajarnya, bisa ditangkis dan kelar deh. Di belakang, Taker lagi nelpon Mideon yang sedang ditugaskan untuk merencanakan sesuatu. Jangan sampai gagal katanya. Ken Shamrock melawan Big Boss Man no holds barred. Ia hajar dengan brutal di awal. Bossman coba ambil alih tapi bisa Shamrock hajar kembali dan ia menang. Setelah match lampu mati, Taker muncul di layar dan memancing amarah Shamrock dengan membahas adiknya lagi. Taker tahu di mana Shamrock menyembunyikan adiknya, yaitu di sebuah hotel. Ia menyebut alamat dan nomor kamarnya. Ia tahu semuanya. Shamrock panik dan langsung berlari pergi. Kemudian Rodney dan Pete Gas join komentator. Mankind masuk untuk melawan Triple H ditemani Chyna. Di tengah match, Chyna body slam Mankind di belakang wasit. Ia dihajar terus menerus sampai dia dapat momentum Soko dan diganggu Chyna dengan serangan low blow dan match DQ dah. Kemudian dikeroyok itu Mankind oleh Corporation. Saat Triple H mau pedigree, Big Show datang. Semua kabur, ya chokeslam Triple H. Setelah itu Mankind mengapresiasi bantuan Big Show. Walau begitu mereka tetap akan match di Backlash. Kali ini sepertinya dengan respect guys. Billy Gunn akan melawan Jeff Jarrett ditemani Debra. Di tengah match, Owen Hart ganggu dan hajar Billy. Road Dogg datang mengejarnya. Sementara Billy Gunn dikeroyok, wasit fokus mengurusi Road Dogg. Match berlanjut. Saat Billy menguasai, Debra naik dan buka baju untuk mengalihkan perhatian. Tapi dia malah balas buka celana guys. Lanjut Famouser dan kunci. Tapi diganggu Owen, Road Dogg masuk, ya DQ lagi lah. Debra lanjut mau buka bajunya, malah dihalangin Jarrett lagi. Yalah Jarrett, ganggu aja lu. Big Show masuk. Terlihat nama Paul White sudah tidak dipakainya. Dia match lawan Viscera. Pertarungan antar monster terjadi saat Big Show bersiap ngasih chokeslam, lampu mati. Taker masuk konfrontasi dengan Big Show dan ia tonjok duluan. Kemudian saling cekek chokeslam, lanjut dikeroyok lah itu. Mankind datang membantu, ia balas budi guys, bubarlah semuanya. Sampailah kita ke segmen legend meme para pecinta gulat, yaitu interview Vince dan Stephanie. Ceritanya ini disiarkan langsung dari studio WWF yang berbeda dengan arena. Cole bertanya, apakah Vince bangga dengan Shane setelah apa yang ia lakukan kemarin? Vince bilang ia selalu bangga dengan anaknya itu sejak Shane kecil. Walau ia sering tidak berada di rumah, tapi ia tetap menyayanginya. Tapi setelah apa yang Shane lakukan kemarin, ia tidak bangga dengan itu. Gimana tanggapan Stephanie? Dengan respon inosennya, ia tidak mengerti mengapa Shane bisa begitu. Dan Stephanie cuma bisa mengandalkan sang ayah yang selalu melindunginya dan berharap semua kekacauan ini segera berakhir. Saat Stephanie lagi ngomong, tiba-tiba salah satu kru memberitahu ada sesuatu yang terjadi di parkiran. Vince yang panik langsung emosi dan lari menuju parkiran, sementara Stephanie diminta standby di studio. Saat keluar ternyata Mideon yang datang. Ia sepertinya diutus Taker untuk ganggu Vince McMahon. Vince mengajarnya dan mau menabraknya dengan mobil, tapi Mideon berhasil kabur dan iklan. Kembali ke arena, Val Venis berpromo untuk siap match. Sable kemudian masuk untuk mengumumkan bahwa dalam 2 minggu dia akan syuting untuk majalah Playboy. Gitu aja sih. Kemudian Ivory datang bersama D'Lo, langsung menghajar Sable. Sementara D'Lo dan Val Venis berantem di bawah. Nicole Bass datang untuk melepas Ivory di chokeslam dan kelar deh.
Sampailah kita ke segmen pamungkas, yaitu upacara penguburan Austin. Dalam sambutannya yang mengolok-ngolok Austin, The Rock bilang karena Austin tidak hadir malam ini, ia akan menggantikannya dengan sesuatu yang lain untuk dikubur, yaitu title Special Austin yang ternyata masih ada pada dirinya. Setelah kelar sambutan, Stone Cold datang dengan truk monsternya dan ia pindah masuk ke mobil pribadi milik The Rock dan merencanakan sesuatu. Udah tau lah ya dia mau ngapain. Ya benar, ia melindas mobil tersebut hingga hancur guys. Rasain kau The Rock. Austin lanjut bawa masuk itu mobil truk monster. The Rock panik dong. Lalu Austin lanjut ngelindas mobil pemakaman tadi dan langsung adu pukul dengan The Rock secara brutal. Ia menuju ke area kuburan, ia hempas title ke kepala The Rock hingga jatuh ke lubang kuburan itu dan menyiramkan The Rock dengan birnya. Lanjut selebrasi dan Austin standing tall, ia berhasil merebut title spesialnya kembali. Saat selebrasi tiba-tiba Shane di belakangnya mengempas Austin dengan sekop dan ia ambil kembali title itu. Kagak jadi senang dah Austin. Raw pun berakhir. Semakin semangat menuju Backlash Pay-Per-View 1999. Saksikan recapnya di channel ini.